Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati dan saya cintai. Perang Israel dan Palestina tak kunjung berhenti dan tak kunjung selesai. Entah sampai kapan, Allahu a'lam. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang telah mengakui bahwa Palestina adalah saudara kita, menjadi geram, jengkel ketika Israel membombardir, mengacak-acak, merusak negara Palestina dan khususnya yang kita kenal di jalur Gaza itu. Maka atas ulah Israel itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk Israel. Ini menurut saya adalah fatwa yang didasarkan pada nafsu, yang didasarkan pada keegoisan, karena tidak mampu dan tidak berdaya menghadapi Israel. Kenyataannya produk-produk Israel itu terlalu banyak dan kita tidak tahu semuanya produk-produk Israel itu. Mestinya kalau mau menutup produk Israel dan apapun yang berafiliasi dengan Israel, ya harus konsisten. Termasuk sampean-sampean itu haramkan pakai Facebook, haramkan pakai YouTube, haramkan pakai Instagram, haramkan pakai Twitter dan media-media sosial lainnya. Mestinya begitu. Sehingga nanti akibatnya bukan hanya Israel yang kehilangan pekerjaan, tetapi justru bangsa kita, bangsa Indonesia yang hidupnya banyak tergantung kepada perusahaan-perusahaan atau jasa-jasa apapun yang berafiliasi kepada Israel. Saudara-saudara sekalian, kita memang geram. Itu adalah pembantaian kemanusiaan, dan kita harus tahu perang di Israel itu bukan perang agama. Karena orang-orang yang beragama di sana itu satu kata, ingin damai. Di Palestina itu ada agama Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, dan tentunya adalah pengikut-pengikut agama lainnya. Kehidupan di Palestina itu tak ubahnya seperti kehidupan di Indonesia. Di situ ada gereja, di depannya ada masjid, ya, di situ ada sinagog, di dekatnya tidak jauh ada masjid juga. Itulah hakikat kehidupan yang ada di Palestina. Lalu kenapa perang-perangan terus? Nah, ini kita harus tahu, saudara-saudara sekalian. Orang-orang Yahudi yang terus melakukan penyerangan-penyerangan itu bukan Yahudi asli Palestina. Sama seperti zaman Rasulullah, di Madinah itu kan ada Yahudi. Yahudi itu ikut aturan. Maka sampai sekarang pun orang-orang Yahudi asli Palestina menentang Israel. Dan Israel itu ternyata dikuasai oleh kelompok Yahudi yang sebetulnya bukan Yahudi asli. Kan ceritanya Yahudi itu di tahun berapa itu kan dulu itu kan terpencar di mana-mana. Terpencar di mana-mana di Eropa, dan bahkan sangat mungkin, bukan sangat mungkin, bahkan ada yang memencar sampai di Yaman. Maka
Habib-habib itu adalah bagian dari Yahudi-Yahudi yang tadinya berpencar di berbagai dunia, di Eropa, dan termasuk yang lari ke Yaman. Nah, Yahudi yang model ini adalah Yahudi pecahan. Dia punya misi. Setelah Inggris menyatakan bahwa silakan Yahudi kembali ke Palestina, ditampung di Palestina, itu adalah Yahudi-Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi itu Yahudi yang mana? Yahudi yang anak pianak dari keturunan Yahudi dengan perkawinan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itu Askenazi. Yahudi. Jadi rumpun Yahudi yang termasuk Askenazi itu adalah Yahudi yang tadinya berpencar-pencar di seluruh dunia, termasuk ke Yaman itu, lalu diberi kesempatan untuk tinggal di Palestina. Nah, Yahudi Askenazi ini memang otaknya cerdas karena percampuran, perkawinan antara Yahudi yang asli dengan masyarakat atau warga negara lainnya. Nah, itu sebabnya haplogrupnya berbeda-beda. Ya, lain dengan Hashimiyah. Maka Yahudi yang jahat itu adalah Yahudi Askenazi, rumpun Askenazi yang menguasai Israel. Nah, yang menguasai Israel itu Yahudi pecahan dari anak pianak Yahudi yang menikah dengan bangsa lain. Oleh sebab itu, Habib-habib yang di Yaman dan datang ke Indonesia ini adalah Yahudi Askenazi. Otaknya sama dengan Yahudi Israel yang sekarang ingin menguasai Palestina itu, yang tadinya numpang, ngenger, terus mencaplok negara diakui sebagai negaranya. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ingin mendamaikan Palestina, menurut saya, kirim saja itu Habib-habib ke Israel, kirim ke Palestina untuk menghadapi Israel, Yahudi, sama-sama Askenazi, satu rumpun. Biasanya kalau orang satu rumpun itu mudah sekali untuk melakukan dialog. Kan mereka akan cerita nanti, saudara, ente Yahudi itu Yahudi dari keturunan apa, dari rumpun apa. Oh, saya dari rumpun Askenazi. Nah, Habib datang ke sana. Saya juga Askenazi. Kalau begitu kita sama-sama dong. Nah, karena sama-sama, ayo kita dialog. Kirim Yahudi dialog sana, minta kepada Israel, Yahudi, Askenazi yang berkuasa di Israel itu, saudara-saudara, saya ini adalah Habib-habib yang datang dari Indonesia, satu rumpun dengan saudara-saudara. Saya meminta kepada saudara, hentikan serangan itu kepada umat Islam atau penduduk negeri yang ada di Gaza, penduduk Palestina yang tinggal di Gaza. Hentikan itu, saudara-saudara. Kan saudara itu adalah saudara saya, sama-sama satu rumpun. Nah, begitu. Insya Allah nanti ketemu Askenazi dengan Askenazi, damailah. Maka Israel nurut kata Habib. Kan sama juga, Habib juga legit juga pikirannya. Nah, kalau sudah ketemu, ajak dialog itu. Ini nggak bisa hanya main kasar-kasaran, pakai dialog. Nah, kita kirimlah para Habib itu untuk ketemu Yahudi Israel yang serumpun Askenazi itu melakukan dialog. Nah, kalau sudah ketemu dialog damai, maka harapan saya Habib-habib nggak usah pulang, udah tinggal aja di sana bergabung dengan Yahudi Askenazi yang ada di Israel. Itu jauh lebih bermartabat daripada hanya keluar-keluar. Maka ketika Habib Rizik mengusulkan kita jihad ke Palestina, oh saya senang sekali itu.
Habib dikirim ke sana, pasti bisa itu. Nah, cuma masalahnya benar apa enggak ini omongannya. Nah, gitu saudara. Ya, Palestina bisa damai kalau Habib itu dikirim untuk menemui Israel, di mana Israel itu warganya adalah Yahudi, Zionis, yang satu rumpun dengan para Habib. Selesai itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.